PPKM itu apa sih? Pendeknya biar paham masyarakat itu kira-kira begini, pembatasan kegiatan masyarakat. Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 mewajibkan seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota di Jawa dan Bali wajib mengikuti PPKM darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Saya ini berkali-kali sudah disebut sebagai PKI. Saya tanya ke bupati yang lain, sampean sudah dapat ancaman apa saja dari? Nggak ada itu. Saya sampean apa? Saya sudah PKI lagi saya. Terus, ini soal PPKM. PPKM itu apa sih? pendeknya biar paham masyarakat itu kira-kira begini, pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan. Jadi masyarakat dibatasi dalam berkegiatan di hampir semua sektor. Hampir semua sektor. Ya. Itu Dan selamanya atau hanya ada batasan waktu? PPKM ini dari PPKM mikro, sebelumnya makro, mikro. Ini darurat. Ini sudah darurat. Saya mau bertanya ke Mas Tabri, di sekitar Mas Tabri ini ada banyak orang yang meninggal gak? Ya banyak. Ya, saya pernah duduk di belakang pendopo sini, sedang menerima tamu, bincang-bincang dari habis isya sampai jam 9. Pengumuman duka innalillahi wa inna ilaihi raji'un ada 5 orang. Saya mendapatkan laporan dari Kades juga banyak yang meninggal. Bahkan ada Kades yang telepon saya sambil nangis. Beberapa orang juga telepon sambil nangis. Ada 4 bersaudara, dia tinggal sendirian sekarang. Ini realitas. Ya. Akhirnya pemerintah pusat ini sudah bukan Mendagri. Jadi bukan Permendagri, bukan peraturan, tetapi sudah lebih tinggi derajatnya. Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 mewajibkan seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota di Jawa dan Bali wajib mengikuti PPKM darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Semua kegiatan dibatasi. Semua, bahkan pembatasan ini skalanya agak masif. Ya. Nah, instruksi itu sambil kemudian ada punishment-nya. Karena perintah kan. Kalau perintah ada larangan. Ada beberapa poin-poin yang harus dilakukan diteruskan oleh gubernur dan bupati. Itulah kira-kira. Di antaranya adalah memberikan seluruh kegiatan belajar mengajar harus daring. Keputusan daring saja itu implikasinya banyak. Iya, iya. Yang pertama, siswa jadi di rumah. Sekarang pertanyaannya, di rumah itu belajar apa enggak? Akhirnya orang tuanya yang sibuk. Baru ada banyak video muncul. Ujian yang hadir orang tuanya, video-video parodi itu lucu-lucuan itu banyak. Di samping juga ada yang serius. Baru setelah itu orang yang biasa berjualan di sekitar sekolah. Itu kira-kira kan tidak punya pasar. Iya. Itu sudah berhenti juga. Terus kemudian pom bensin yang biasa dilewati guru ya juga semakin sepi juga. Pendapatannya berkurang. Artinya keputusan sekolah daring itu berdampak terhadap beberapa hal. Rantai ekonomi. Iya, iya. Sementara COVID ini di 2020 awal, sudut pandang masyarakat ini kan macam-macam. Iya. Kalau dari sudut pandang kesehatan, ya ayo kita jaga kesehatan. Kalau dari sudut pandang ekonomi, akhirnya muncul ya lapar.
ya memang berdampak pada ekonomi. Pembatasan ini berdampak secara ekonomi. Baru kemudian yang berat sekali itu di sudut pandang halusinasi. Halusinasi ini kan mempengaruhi banyak orang. iya, baru kemudian ada sudut pandang konspirasi. Konspirasi ini dihubungkan dengan ideologi ini dan seterusnya. Sementara media sosial ini pasar bebas gitu. Pasar bebas, semua orang kadang-kadang seakan-akan ngupload apa saja itu. Boleh berkomentar, kemudian Iya, boleh melakukan itu, sehingga belum lagi kalau katanya Pak Kiai Haji Dasat Latif. Dulu waktu COVID pertama meminta pemerintah untuk segera datangkan vaksin. Iya. Setelah ini katanya ke Pak Dasat Latif, Iya. setelah datang vaksin, terus kemudian ditanya halal haram. Wah, itu diksi video pendek, suara itu beredar luar biasa. Debatnya panjang. Baru setelah itu, kalau memang kalau memang halal, presiden dicoba pertama. Setelah presiden coba pertama, itu bukan vaksin, itu vitamin. Setelah itu macam-macam lah dinamikanya. Sementara realitasnya ya COVID ini ya ada. Sekarang ini pandemi ya ada. Terus kemudian realitasnya ada yang bilang, kenapa kalau ke rumah sakit itu langsung divonis COVID kalau tidak di rumah sakit? Ya karena alat ngetesnya di rumah sakit. Alat ngetesnya di rumah sakit. Iya. Jadi saya ini tidak punya alat tes walaupun bupati. Kira-kira begitu lah. Iya. Ada apa dengan rumah sakit? Orang jadi takut ke rumah sakit. Karena takut, akhirnya tidak diperiksa, tidak mau diperiksa ke rumah sakit. Diksi yang muncul, COVID aki, di COVID-kan. Kali takut ke rumah sakit. Karena takut ke rumah sakit, akhirnya ini realitas ya. Iya, realitas. Ada orang datang ke saya, minta air, Mas. Pak Bupati, kakak saya sedang sesak nafas. Ada 3 orang, minta air, minta dibacakan selawat. Jawab, Pak. Karena takutnya datang ke rumah sakit. Takut, ya halusinasinya juga. Iya. Semua gitu. Dan yang berat itu, halusinasinya dirinya itu di video. Sudut pandang tentang pemahaman yang konspiratif tentang dirinya itu, tentang COVID ini di video. Kalau di video berarti kan tertransformasikan ke orang lain. Kalau tertransformasikan ke orang lain lihat. Kalau orang lain lihat, yang sebelumnya percaya jadi tidak percaya. Yang sebelumnya itu jariah. Iya. Jariah apa namanya? Jadi kalau orang mendidik orang itu jariah kebaikan, jariah nilai-nilai. Itu jariah yang bukan jariah ya namanya. Apa namanya? Mungkin menyimpang yang kemudian diikuti. Nah, 4 sudut pandang, ekonomi, kesehatan, halusinasi dan konspirasi ini, dan orang sekarang bad news is good news. Kalau ada orang berbuat baik langsung divonis pencitraan. Kalau ada orang berbuat salah saja, misalnya mohon maaf songkok saya miring begini, bupati songkoknya kok miring. Itu pahlawan. Itu sekarang coba lihat perilaku masyarakat ya. Kira-kira kalau ada orang kecelakaan itu syuting dulu apa bantu dulu? Syuting dulu kayaknya. Ini realitas. Nah, maka beban pemerintahan ini, beban kehidupan seluruh stakeholders makin berat, bawaannya makin berat. Saya ini biasa menghitung, Mas. Saya kadang-kadang mikir sendirian misalnya, kalau rata-rata jumlah orang penduduk di Pamekasan ini, jumlahnya adalah 870.000 sekian. Iya, 800. Kalau yang pakai handphone, smartphone itu jumlahnya separuh, sisanya sebagian tidak pakai smartphone, sebagian tidak. Anggap 400.000 pakai smartphone. Terus kemudian dibuat rata-rata setiap bulan. Untuk paket itu 50.000, itu ada berapa miliar satu bulan yang masuk ke server?
Kira-kira 50.000 ini kita pertanggungjawabkan ke Gusti Allah, uang kita ini yang telah diberi oleh Allah untuk kebaikan, apa untuk nyebar chat voice yang ini sama-sama, kira-kira begitulah. Sehingga yang perlu kita lakukan jariah kebaikan apa bukan jariah ya kalau tidak kebaikan itu. Transformasi konstruktif atau transformasi destruktif yang kita lakukan. Nah, sehingga hoax ini beredar begitu saja. Terus kemudian muncul beberapa edaran dari bupati yang memang harus dilaksanakan karena memang instruksi dari pemerintah pusat. Semua bupati di Indonesia, terutama yang masuk daftar ya. Semua PPKM ini di level 3 dan 4. Kalau level 4 itu yang hitam, yang merah, iya, itu lebih kerang lagi. Ya, Kabupaten Pamekasan ini ya level 3. Nah, di level 3 ini pasar yang non kritikal, pasar harus dikurangi, dibatasi. Kira-kira ada enggak negara yang mau menyengsarakan rakyat? Belum pernah nih. Venezuela pun walaupun sudah sangat carut marut begitu itu masih berusaha itu. Berusaha untuk mensejahterakan rakyat, mendorong bagaimana harmoni sosial ini berjalan dengan baik. Baru kemudian seluruh tempat ibadah itu sementara ditutup. WA yang masuk ke saya sampai ancaman pembunuhan, Mas. Gara-gara sementara ditutup. Itu perintah. Sekarang begini, gubernur itu atasan saya. Iya. Pemerintah pusat itu atasan saya. Presiden ya. Presiden, Menteri Dalam Negeri. SK saya ini dari Menteri Dalam Negeri. Diperintah. Baru kemudian setelah itu kalau tidak menjalankan, dan itu bukan hanya masjid, ini kelenteng semua tempat ibadah sementara. Sementara. Ya? Iya, sementara. Terus kemudian apa kita ini tidak bisa sholat? Ya bisa sholat di rumah, justru dapat bonus semakin sering dekat bersama keluarga. Begitu, bahkan informasi rapat Muhammadiyah semalam dari Ketua Pemuda Muhammadiyah, Idul Adha di rumah. Di kabupaten ini, keluarga besar Muhammadiyah sudah ambil keputusan untuk di rumah. Pemuda Muhammadiyah Pamekasan? Iya, berdiskusi tadi malam dengan saya, kita baru rapat, insya Allah kita akan Idul Adha di rumah, insya Allah ya, di rumah. Ya Mas, matangkan, saya bilang begitu. Kita ini, badan kita ini juga butuh asupan gizi dan kesehatan. Hati dan pikiran kita ini juga butuh spiritualitas. Keseimbangan antara kesehatan hati dan kesehatan, kebutuhan spiritualitas dan kebutuhan jiwa dan raga ini harus seimbang. Keseimbangan inilah yang kemudian disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan adanya PPKM, kalau penghitungan dari apa saja yang ada terjadi perlambatan di Pamekasan? Dahsyat. Dahsyat ya. Ekonomi kita min 2, sekian. Hanya dalam berapa hari saja? Bukan. Dalam 1 tahun kemarin 2020 sampai sekarang ekonomi kita min. Di inflasi deflasinya. Iya. Jadi begini. Orang itu kalau dibatasi geraknya, berarti kan ada pelambatan. Iya. Tidak hanya orang kan, isi kantongnya juga lambat. Iya. Itu loh. Orang yang sebelumnya misalnya duduk di warung kopi sambil berbincang-bincang dengan temannya, akhirnya takut. Ini dampaknya bukan hanya warung kopi ini yang tidak laku. Orang yang jualan di pasar, jual kopi, jual gula juga berkurang. Nah, realitas rumah sakit kita sudah overloading, over kapasitas. Dari over kapasitas ini, dokter, nakes, yang lain juga manusia. Dia punya yang laki-laki ya punya istri, yang perempuan punya suami, punya anak. Punya keinginan istirahat juga. Iya. Sementara dia satu sisi harus melindungi keluarganya dan anaknya, juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Juga ingin bahagia.
Nah, kenapa sampai over kapasitas? Karena di hulunya ini bertemu dengan beberapa informasi yang tidak edukatif yang masuk ke smartphone kita semuanya. Akhirnya karena di sini sudah tidak protokol, Di sana juga. akhirnya dampaknya ke hilirnya di rumah sakit ini. Makanya sedari awal saya edukasi untuk di hulu ini biar tidak ke rumah sakit. Sekarang sudah varian Delta sudah masuk di kabupaten ini. Varian Delta yang dari India itu Pak Bupati sudah vaksin? sudah sehat, Saya juga sudah vaksin. sehat sekali. Saya habis vaksin berkegiatan, vaksin pertama, terus setelah itu tidur 2 jam. Wah, malamnya sudah seger banget. Kalau udah jam main futsal Mas Tabri bisa menang saya waktu itu. Yang sebelumnya bisa saja kalah ya, setelah divaksin langsung menang. Oh enggak, saya juga divaksin. Menang langsung. Oh iya. Ini jadi satu soal PPKM, kedua soal vaksin ini kan sampai ada yang memang ada pemahaman soal konspirasi tadi, sampai kemudian ini ada kandungan kalau vaksin ini kamu nggak boleh apa gitu. Ada nggak yang masuk laporan ke Bupati? Banyak Iya, apa yang paling ekstrim tentang ini, tentang vaksin PKI. PKI? Saya ini berkali-kali sudah disebut sebagai PKI. Dan bukan hanya masyarakat biasa. Dan bagi saya alhamdulillah, kalau saya marah malu ke Rasulullah. Kenapa malu? Yang bilang Rasulullah orang non muslim, ini orang muslim yang bilang ke saya begitu. Masa saya mau marah? Wong syahadatnya sama. Saya akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan belajar semakin sabar. Alhamdulillah. Itu gara-gara vaksin ya? Iya, dikit-dikit PKI. Capek begini. Di kantor ini juga, Gimana kalau dikit-dikit PKI itu gimana coba? Iya sih. Padahal orang itu mbah saya ini dibunuh PKI untuk Indonesia dan NKRI. Akhirnya kemudian ikut menjadi PKI. Sekarang cucunya di PKI ya. Kira-kira salipan nih kamu menikah. Yang sangat berat ini kan instruksi dari pusat nih, yang Ya. PPKM, penutupan tempat ibadah sementara. Sementara itu memang betul Sampai tanggal 20. sampai tanggal 20. Tapi di sela tanggal Dan itu bukan hanya masjid loh ya. iya Wihara, gereja, semuanya semuanya di Jawa dan Madura, Bali. Bali. Nah, saya tanya ke bupati yang lain. Sampean sudah dapat ancaman apa saja dari? Nggak ada itu. Saya sampean apa? Saya sudah PKI lagi saya. Terus setelah itu sampean dapat ancaman apa? Ya nggak ada. Teman saya yang bupati itu bilang, itu kira-kira yang ngancam sholat berjamaah apa enggak kata. Saya tidak tahu, saya bilang begitu. Nah, oke, yang ini kan dekat hari raya Idul Adha nih. Kan biasa nih sholat Idul Adha. Kebetulan PPKM-nya yang sementara itu di pertengahan ada Idul Adha nih. Tanggal 20 persis bersamaan dengan Idul Adha. Iya. Informasinya begitu. Gimana nih? Kan satu sudah ancaman. Ada perintah juga, instruksi dari Menteri Agama. Iya. Bagi yang nanti saya kirim ya. Bagi yang level 4 itu disebut kabupaten ini. Bagi yang level 3 kabupaten ini kayaknya sebagian dibolehkan tetapi dengan protokol yang ketat. Kelonggaran dengan Ya. Sekarang Mas, saya ini beragama, saya ini santri, saya di rumah ini ya ada pesantren. Terus kemudian nutup masjid, coba bayangkan. Iya. Hah? Iya. Coba. Terus setelah itu disebut PKI. Ya, kalau karena Allah tidak mau melatih sabar saya, nggak mungkin ada orang mau mengatakan begitu. Allah melatih kesabaran saya lewat orang lain, gitu lah kira-kira. Sampai kemarin itu saya mohon maaf nih masuk di WA ini membandingkan dengan gubernur Kabupaten lain. kabupaten yang saat akan berhenti mengurus COVID gitu. Ternyata itu persoalannya karena persoalan hukum, gitu. Bukan persoalan. Iya. Ada kabupaten yang mempercayai ternyata hoak. Iya. Ya itu. Jadi kalau sudah huak dipercaya terus kemudian yang tidak huak tidak dipercaya terus gimana?
cak mudun lep salih ini keaman. Oke. Dan saya membayangkan kalau kata-kata kasar, hinaan, ancaman itu didengar oleh anak kita yang masih muda, itu bisa menjadi generasi antagonis berikutnya loh. Iya. Coba. Makanya anak-anak saya tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang buku aja. Dan alhamdulillah karena suruh pegang buku terus sudah nulis buku. Bagian dari menginspirasi Iya. di tingkat. Oke, Pak Bupati yang terakhir ini. Apa nih? Yang terakhir ini saya pengen tahu berapa nih teman Pak Bupati yang selama akhir Juni sampai Juli itu dikabarkan sudah mangkat. Banyak, Tanyanya. banyak sekali. Itu videonya Juni Juli ini. Ya, yang sedih saya kemarin malam ada teman baik saya, anaknya jam 1 telepon, Iya. Pak Bupati carikan akses ke rumah sakit, Bapak sesak. Mulai kapan? Sudah 2 hari ini. Ibu saya meninggal 3 hari yang lalu. Saya telepon, karena tidak di Madura, saya telepon teman-teman rumah sakit, direktur rumah sakit di situ. Karena sudah jam 1, sebagian mungkin sudah istirahat, saya telepon teman yang lain, akhirnya tidak mau opname, tidak mau. Di samping juga IGD sudah full, kan antri ya, jam 4 meninggal. Ada juga yang lain begitu. Artinya teman yang pulang duluan, kembali ke yang Maha Rahim duluan itu banyak juga. Karenanya saya doakan, barusan saya diajak diskusi oleh Masjid Akbar memberikan penenang kepada 300 pasien di Jawa Timur, ada sebagian dari Pamekasan termasuk keluarga yang sudah mendahului. Ayo kita ini bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan karena kita bersyukur Allah menambahkan. Dan saya dimarahi di mana-mana, dia juga bersyukur. Tapi juga banyak orang yang bilang lanjutkan ya, banyak banget. Yang bilang begini ada juga. Ya ada. Itu kan warna-warni kehidupan. Begitu. Intinya saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang indah sekali, nikmat sekali, dan mensyukuri kita hidup di Indonesia itu sebagai wujud dari karena nikmatnya luar biasa. Yang kedua, pandemi COVID ini merupakan ujian kesabaran dengan dinamika yang ada di dalamnya. Mestinya kita ini semakin bermunajat, beristighfar, bersolawat untuk kemudian dibebaskan dari COVID, bukan sebaliknya menyebar hoak, mengumpat. Ya kalau kita menyebar hoak, mengumpat, yang menang ya COVID-nya, karena imun kita akan rendah, karena iman kita sudah turun dengan mengumpat orang itu. Begitu, mestinya kan bersyukur biar antara iman dan imun berjalan selaras. Minimal selama uji coba 20 hari ini sampai tanggal. Ya. Kira-kira begini, ayo kita tidak usah mengumpat, menghina, kita sekarang bermunajat betul. Kira-kira gitu. Selama 20 hari ini puasa bermasker itu akhirnya tidak hanya menutup mulut dari masker, tapi menutup mulut dari pembicaraan-pembicaraan yang meretakkan persaudaraan dan perkawanan, satretanan di antara kita. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi penutupnya, masker itu tadi bukan hanya menutup mulut, tetapi juga menutup pembicaraan-pembicaraan yang bisa memancing suasana panas. Kita minimal sukseskan dulu sampai tanggal 20 kita uji coba. Semoga semua Indonesia cepat sehat begitu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.